Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik, hidayah dan inayahnya. Kita kembali bersua di kesempatan hari ini. Salat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Robadi, senang dan bahagia sekali Al-Fakir Agus Suprapto Yusbadi kembali bisa menyapa ke ruang dengar dan ruang tayang sahabat di dalam kesempatan kajian Ojol Mengaji kita di edisi hari ini, dan juga menjadi edisi pamungkas di etapa pertama Ojol Mengaji di hari Kamis, hari ke-26 di bulan September 2024. Semoga banyak kajian yang bisa berbekas dan bisa teman-teman dan sahabat ojol aplikasikan dalam hidup dan kehidupannya. Dan di dalam kesempatan yang baik ini juga izinkanlah Al-Fakir untuk mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf dan salah. Dan saya akan menuju ke takdir berikutnya dengan mengabdi berkhidmat di Pondok Pesantren Darul Ihsan, yakni pesantren tahfidz dan juga tahfidz Quran serta tahfidz hadis yang beralamat di Kampung Nyantong RT 03 RW 02 Desa Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Semoga teman dan sahabat bisa meningkatkan iman dan takwa. Dan sekali lagi Al-Fakir pamit undur dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Berikut ini kita akan sama-sama simak dan dengarkan apa yang menjadi kajian pamungkas kita tentang manfaat dan keutamaan dari sedekah serta manfaat dan keutamaan dari sholat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Aep Sahri, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya, sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi. Al-Fakir pamit undur. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar manusia tidak beribadah kepada diizinkan oleh Allah, silakan. Tapi kamu tidak akan bisa kalau orang yang ikhlas dan beriman yang ikhlas. Nah, terjadilah kita turun ke dunia ini Nabi Adam. Nah, untuk bisa hidup di dunia ini, Allah Sang Maha Pencipta tahu persis tentang kondisi manusia kita. Ibaratnya begini Pak, sebuah pabrik ketika mengeluarkan produknya pasti tahu kelemahan, kelebihan produk itu. Kecil-kecil sajalah, saya beli setrika saja, pasti ada petunjuknya di situ, tata cara penggunaan setrika itu supaya awet bagaimana. Begitupun apalagi beli kendaraan, beli mobil, beli motor, beli pesawat, itu pasti ada petunjuknya bagaimana supaya aman, supaya tidak celaka, supaya awet, supaya irit dan sebagainya, ada petunjuknya. Nah, yang tahu tentang petunjuk produk-produk pabrik itu, ya pabriknya itu sendiri tahu persis tentang kondisi kelemahan, kelebihan dari sebuah produk. Waalaikumsalam. Nah, Allah pencipta manusia. Allah tahu kelemahan, kelebihan dari manusia itu, kan Allah yang penciptanya.
tahu bagaimana supaya manusia itu selamat, tahu bagaimana nanti manusia akan celaka. Itulah makanya untuk agar manusia bisa selamat dunia akhirat harus turunkanlah kitab Allah, petunjuk Allah, wahyu Allah. Dan dipilih juga dari jenis kita sendiri. Kita manusia, ya dikirimlah juga manusia. Karena kalau kita manusia dikirim jin, nanti tidak nyambung. Dikirim juga malaikat langsung juga tidak nyambung. Maka dikirim juga sejenis manusia. Itulah dikirimlah para rasul yang kita kenal, wajib diketahui ada 25 rasul. Nah, di antara rasul terakhir adalah khataman nabiyyin, Nabi Muhammad SAW. Itu nabi terakhir. Itu sudah dikatakan dalam Al-Quran, khataman nabiyyin, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Jadi kalau kita sekarang tiba-tiba ada muncul mengaku nabi, mengaku rasul, itu pasti bohong. Kita jangan percaya, itu pasti bohong. Dan Al-Quran inilah petunjuk kita. Al-Quran inilah yang harus kita baca. Al-Quran inilah yang harus kita pelajari, harus kita pahami. Supaya apa? Karena ini petunjuk. Bagaimana kita mau tahu tentang kebenaran, apa ini boleh atau tidak boleh ya? Itu petunjuknya Al-Quran. Al-Quran juga jangan lupa ada Al-Hadis. Al-Hadis itu adalah menjelaskan lebih jauh tentang Al-Quran. Di Al-Quran tidak penjelasan, Al-Hadis menjelaskan lebih lanjut. Atau perilaku Nabi itu pun adanya di Al-Hadis. Contoh, di Al-Quran cukup wa yuqimunas shalah, dan dirikanlah sholat. Tidak ada dalam Al-Quran bagaimana tata cara sholat. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tidak ada. Di mana adanya? Di hadis. Diterangkan tata cara sholat seperti ini. Juga haji, hanya perintah kalian berangkatlah untuk haji. Bagaimana tata cara haji? Itu pun tidak ada dalam Al-Quran, tapi adanya dalam hadis. Itulah makanya kita memegang ada Al-Quran, ada hadis. Ketika dua-duanya juga ada satu masalah yang sulit dipecahkan di dua-duanya, maka juga ada ijma para ulama, kesepakatan para ulama. Baik Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, kembali bahwa Al-Quran inilah sebagai petunjuk yang harus kita pelajari, kita baca. Jadi kalau kehidupan kita, kenapa hidup ini seperti ini? Kenapa kita merasa ribut lain? Kenapa seperti ini? Mungkin Pak. Kita pun kalau introspeksi sendiri masih jauh Pak kehidupan. Kita kalau saya mengintrospeksi diri ya, sudahkah kita baca Al-Quran? Mungkin sudah. Mungkin kita pernah menamatkan 30 juz membacanya. Mungkin di bulan Ramadan kita tamat berapa kali? Sudah. Kembali bertanya lagi, sudah kita pahami isi Al-Quran? Atau sebelum itu, sudahkah kita baca tafsirnya saja? Tafsir akan sudah kita baca. Nah itu masih ragu, sudah kita baca Al-Quran belum? Tafsirnya dibaca terus. Jadi saya sendiri mencoba setiap hari membaca Al-Quran di waktu sudah nunggu, sudah asar atau tengah malam, itu baca Al-Quran plus tafsirnya. Walaupun sehari misalnya 1 lembar, karena Qurannya banyak Pak, ya tiba-tiba jam 10 kan Quran ngantuk betul Pak. Itu teh tiba-tiba jam ngantuk. Katanya memang saya pernah dengar dari ulama, memang setan itu punya senjata seperti tepung ya Pak. Jadi ketika dalam baca Al-Quran ditaburkan tepung itu, kita buat jadi ngantuk. Ya saya rasakan seperti itu. Ngantuknya kadang-kadang luar biasa. Tapi kita terus baca Al-Quran minimal 1 lembar atau mungkin setengah lembar. Tapi tiap hari mesti membaca dengan tafsirnya. Nah, apakah kita sudah baca itu? Kalau sudah begitu, tanya lagi,
Sudah kita paham nggak yang kita baca tafsirnya itu? Jauh lagi, sudah hafal belum kita Al-Quran? Berapa ayat yang kita hafal? Wah, pasti nggak makin jauh gitu. Makin jauh kita dari Al-Quran. Kalau sudah berbicara hafal, sudah bicara pemahaman, apalagi sudah katakan mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Allah, penyebab bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oh, jelas. Al-Quran, kata Allah, wahai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari roh kalian dan penyembuh bagi suatu penyakit dalam hati dan sebagai rahmat dari Allah. Ini meyakinkan kita bahwa betul-betul Al-Quran ini petunjuk sifat penyembuh ini. Jadi ketika kita baca Al-Quran, ada mungkin salaf-salaf kita itu ya tidak tahu lah, yang artinya bisa menyembuhkan juga penyakit karena Al-Quran. Itu yang pertama. Mungkin sampai jam berapa kamu sih? Sampai setengah 3. Oh, setengah 3 loh. Udah, kita lanjut aja ya. Yang keduanya, yaitu tadi itu yang pertama yang dapat hari ini adalah kita 10 menit lagi. 5 menit yang kedua, bahwa tadi dikatakan sebelumnya orang-orang yang senantiasa baca kitab Allah. Yang keduanya adalah mendirikan sholat. Ini jangan kita tinggalkan sholat. Kondisi apapun, situasi apapun, sedang sakit tidak bisa berdiri, boleh sambil duduk, bisa duduk, boleh sambil berbaring. Berbaring pun sudah tidak kuat dengan mengangkat tangannya atau bergantung dengan isyarat. Kalau sudah tidak bernapas ya kita sholatkan. Itu begitu pentingnya sholat. Sehingga kepada orang tua yang punya anak, wahai orang tua, ketika anak umur 7 tahun, ajarkan mereka sholat. Kenapa dari 7 tahun? Allah bisa karena biasa. Umur 5 tahun mungkin meledak masih kan jejak lah. 7 tahun kan mulai masuk SD, kan aturan masuk SD 7 tahun. Nah berarti anak sudah mulai tahu, bisa membaca, baca ngomong pun sudah fasih lah. Makanya ajarkan sholat. Nah kalau umur 10 tahun tidak mau sholat juga boleh dipukul, Pak. Ini hadis menyebutkan kenapa begitu kerasnya. Ini supaya anak biasa dari kecil. Ada peribahasa Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa dari kecil, aduh asal cat sholat ya, asal merasa dosa, asal kepada ruku, karena sudah terbiasa sholat. Tapi kalau sudah berani meninggalkan sholat dan terbiasa meninggalkan sholat, kita pun terbiasa tidak sholat. Apalagi kalau tidak diajarkan dari kecil, bacaan pun tidak tahu. Makanya saya tiap hari Minggu, nah anak-anak di tempat saya ngaji belajar sholat, Pak. Cara belajarnya tidak diajarkan, langsung aja praktek sholat, tapi dibacakannya keras-keras, dibimbing sama gurunya. Usolli ya betul, usolli fardhu arba'ah, terus sampai rukuk sujud. Lama-lama mereka hafal juga. Dengan baca ini mereka hafal dulu tentang Al-Quran. 10 tahun, nah itu pun mulai dipukul. Karena kalau sudah 17 tahun dipukul, bisi apa peribadatan malikan gak orang kayak gitu. Nah, sebetulnya masih bisa dicepet orang. Tapi 17 tahun masih udah mulai melawan dengan kita. Ya, mulai melawan. Bahkan 10 tahun petunjuk dari hadis. Kumaha 40 tahun can sholatkan yang lain. Nah,
10 tahun, 10 tahun sudah boleh dipukul, 40 tahun jangan sholat yang lain. Waduh, itu Pak, ini pentingnya sholat. Dalam hadis mengatakan, nanti ketika kita meninggal dunia dan masuk ke dalam alam barzah, terus alam mati ada alam mahsyar, kita dihisab, maka yang pertama dihisab adalah sholatnya. Kalau sholat ini dianggap baik, benar, maka amal yang itu dianggap baik. Tapi ketika sholatnya tidak baik, maka amal itu dianggap tidak baik. Sholat itu akan menjadikan kita sholat karena di fase yang munkar, akan mencegah kita berbuat keji dan munkar. Itu dari sholat. Orang Islam ini tahu itu sholat dari sholat, Pak. Kita ke Garut sholat, itu baca orang Islam. Kita ke luar negeri sholat, itu baca orang Islam. Jadi orang Islam sholat. Jika suatu iman dunia, suatu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka menegakkan agama. Tapi barang siapa yang tidak mendirikan sholat, yang beruntukkan agama. Lupa begitu penting. Waktu malam pun sholat, cara sholatnya cara besar. Ini jangan tinggalkan. Sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan sholat. Di Mekah, di Madinah, sholat itu sudah waktu dulu tinggalkan semuanya. Sedang jual beli tutup berangkat. Sedang tawar menawar berhenti dulu. Apa? Sudah ada. Nanti saja sudah. Padahal yang sudah terjadi transaksi, transaksi saja kalau mau belanja apa masuk sudah transaksi tiba-tiba ada apa transaksi kita nanti lanjutkan lagi setelah sholat. Luar biasa. Itu disiplin, memang aturannya sudah demikian. Di sana mungkin kalau tidak begitu kena hukum, kena sanksi, semuanya kita mengikuti. Kalau di sini kita asal biasa saja. Sudah ada sebentar lagi lah, baru komat, setelah komat baru akhirnya ya baik. Makanya dalam surat